Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah statistik. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan penjelasan terkait korelasi ya, statistik korelasi gitu. Nah, pada bagian korelasional itu ada namanya korelasi tata jenjang atau disebut juga teknik gitu ya, teknik korelasi tata jenjang atau korelasi rank order. Nah, korelasi rank order ini dipergunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel yang kedua-duanya menunjukkan gejala ordinal atau bertingkat gitu ya. Pada teknik korelasi tata jenjang ini besar, kecil atau kuat lemahnya korelasi antar variabel yang kita selidiki korelasinya itu kemudian kita ukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya. Jadi bukan didasarkan pada skor hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, dengan kata lain, datanya itu adalah berupa data ordinal atau data berjenjang, atau data itu berurutan gitu ya. Teknik analisis korelasi tata jenjang itu dapat efektif digunakan apabila subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian itu lebih dari 9 tetapi kurang dari 30 gitu. Jadi N-nya, jumlah subjeknya itu rentangan 10 sampai 29. Adapun rumus korelasi tata jenjang itu adalah mencakup rumus seperti ini ya. Jadi rho ya, sebenarnya tulisannya ada P seperti P tapi melengkung, disebut dengan rho ya, rank order. Nah, rho sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi N buka kurung N kuadrat dikurangi 1 tutup kurung gitu. Nah, rho ini adalah angka indeks korelasi tata jenjang. Adapun 6 sigma D kuadrat itu bilangan sedangkan 6 dan 1 ini ya, ini merupakan bilangan konstan. Nah, tidak boleh diubah-ubah. Rumusnya memang seperti itu. Nah, adapun D itu merupakan difference, yaitu perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama atau kita sebut R1 atau ring 1 dan urutan skor pada variabel kedua atau R2 gitu. Nah, jadi untuk mencari D ini dilakukan dengan R1 dikurangi R2. Nah, R1 dan R2 ini didapat dari mana? Nah, nanti akan saya beri penjelasan terkait pencarian ini gitu. Kemudian yang dimaksud dengan N itu adalah number of case. Nah, dalam hal ini adalah banyaknya pasangan yang sedang dicari korelasinya. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang peneliti untuk menganalisis menggunakan korelasi tata jenjang itu bisa dengan yang pertama, menyiapkan nilai variabel X dan nilai variabel Y. Misalnya seperti ini ya. Ini variabel X, ini variabel Y. Atau bisa digunakan dengan variabel 1 atau variabel 2. Itu bisa. Selanjutnya, memberi jenjang pada nilai-nilai tersebut. Nah, nanti akan ada jenjangnya gitu untuk mencari R1, R2 gitu ya. Nah, apabila terjadi jenjang kembar pada satu variabel, maka nanti diadakan penyesuaian. Misal nanti saya ajari menggunakan rumus jika ada nilai yang sama. Misal di sini ada 31, kemudian di sini juga 31. Nah, bagaimana nanti urutan ranknya? Nah, nanti saya ajari. Kemudian yang ketiga adalah mencari perbedaan jenjang gitu ya. Dicari perbedaannya antara R1 dan R2. Kemudian mengkuadratkan perbedaan jenjang tersebut. Nah,
perlu dikuadratkan ya per jenjang ini gitu. Kemudian memasukkan nilai-nilai ke dalam rumus untuk menentukan row hitungnya gitu ya. Gitu, nilai row hitung. Kemudian baru membandingkan nilai row hitung dengan row tabel. Nanti akan saya tunjukkan tabel row-nya ya. Dan terakhir baru kita seorang peneliti itu mengambil keputusan dengan berpedoman seperti pada korelasi product moment, yaitu hanya mengganti huruf R, X, Y itu menjadi row gitu ya. Nah, baiklah, langsung saja kita terapkan pada sebuah contoh kepada sebuah penelitian ya menggunakan tata jenjang. Nah, ini contoh sebuah penelitian. Jadi seorang peneliti ini ingin mengetahui korelasi antara keaktifan mengikuti ekstrakurikuler dengan skor prestasi pelajaran gitu ya. Jadi ada dua variabel di sini, mengikuti ekstrakurikuler dan keaktifan mengikuti ekstrakurikuler dan skor prestasi pelajaran gitu. Nah, kita masukkan ke dalam sebuah tabel seperti ini. Ini adalah nomor urut, jadi N-nya itu adalah 10 gitu. Atau subjek yang diteliti atau subjek yang kita jadikan sumber itu adalah 10 siswa. Adapun ini namanya nama A, B, C sampai dengan J. Nah, setelah dilakukan sebuah penilaian, didapatlah sebuah skor, yaitu skor yang pertama mencakup variabel yang pertama, yaitu keaktifan ekstrakurikuler. Nah, si A gitu ya, si A itu mendapat skor 29 gitu. Terus si B keaktifan ekstrakurikulernya mendapatkan 36 dan seterusnya. Nah, kemudian mean studinya atau rata-rata prestasi belajarnya gitu ya. Si nomor urut 1 dengan nama A itu mendapatkan mean studi itu 61, kemudian B itu mendapat 72 dan seterusnya, sama dengan nama C itu mendapat 58 pada mean studi. Nah, kedua skor ini merupakan variabel 1, variabel 2. Kita sebut R1, ini R1 dan ini R2. Kita coba masukkan dalam analisis sebuah data gitu ya. Nanti kita tetap menggunakan taraf signifikansinya 0,05 dengan tes 2 ekor, DB sama dengan N, DB-nya adalah 10 gitu. Ya, DB, N-nya adalah 10 ini. Gitu. Nah, nilai harga kritis menurut tabel nilai row dengan 0,05. Kemudian tes 2 ekor DB10 itu adalah 0,645 gitu. Taraf signifikansinya 0,05 ya. Jadi setelah melihat tabel nilai row itu pada DB10 itu diperoleh nilai row-nya adalah 0,648 gitu. Nah, jika nanti harga nilai row statistik lebih besar dari 0,648 atau harga nilai row statistik kurang dari 0,648, maka HO nanti ditolak gitu ya. Nah, sekarang baiklah kita menghitung ya dengan menggunakan teknik korelasi tata jenjang. Yang perlu saudara siapkan adalah menggunakan tabel seperti ini. Nah, saudara bisa membuat kolom yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kolom yang pertama itu mencakup nomor urut siswa gitu ya. Sedangkan kolom kedua itu mencakup nama. Kolom yang ketiga itu adalah nilai skornya tadi. Ini bisa disebut variabel yang pertama, ini adalah variabel kedua. Ini adalah nilai keaktifan ekstrakurikuler dan ini adalah min prestasinya gitu. Nah,
seperti yang di atas tadi ya ini ya. Jadi tabel batasnya di sini. Kemudian mulai menghitungnya adalah di kolom ke 5, 6, 7, dan 8. Baiklah, kita fokus pada kolom range. Range pada variabel 1 itu sama dengan R1. Bagaimana ini kok mendapat nilai 5 dan ini 8, ini 2, 9. Nah, ini kok kenapa kok dibuat berbeda sekali ini penghitungannya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Cara untuk mencari R1 itu didapatkan dari kolom yang sebelah ini gitu ya. R atau ring itu merupakan urutan pemerolehan ya. Jadi saudara cukup memberikan urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar gitu. Nah, kita 29 ya, skor 29 ini ternyata berposisi pada urutan kelima di antara yang ini, ke-10 ini, ke-10 skor ini ya. Kita lihat yang rank yang pertama, urutan pertama ini ya. Ini mendapat skor 12 gitu ya. Berarti yang paling terendah adalah 12 gitu. Selanjutnya setelah 12 ini adalah urutan kedua itu ada 17 gitu. Urutan ketiga itu adalah 20 gitu ya. Berarti urutannya 12, 17, 20, kemudian 24, kemudian 29, 31. Nah, karena ini 31-nya ada 2, berarti kita lakukan rumus gitu, masukkan dalam rumus. Nah, 31-nya ini ada berapa? Ada 2 kan? 1, 2 gitu ya. Berarti sebenarnya ini 31 ini posisinya pada ring ke-6 ya. Nah, karena bersamaan makanya kita lakukan rumus seperti ini. Caranya adalah 6 plus 7, karena ini bisa saja ini ke-6, ini ke-7, makanya kita cari yang tengah-tengah. 6 plus 7 itu adalah 13 dibagi 2 itu adalah 6,5 gitu. Sama saja dengan yang bawah, yaitu 6 plus 7 yaitu 13 dibagi 2 adalah 6,3. Jadi skor 31 ini posisinya ada di rank 6,5. Nah, jadi yang posisinya nomor 7 itu tidak ada, 6 dan 7 itu posisinya tidak ada karena ini adalah nilai yang kembar gitu. Jadi langsung loncat pada rank ke-8 yaitu skor 36. Skor 42 ini adalah rank ke-9 dan yang terakhir skor 45. Jadi nilai tertingginya adalah 45 karena menduduki rank yang terakhir yaitu 10. Gitu ya caranya. Jadi lihat dulu mana yang kembar gitu ya. Jadi kita harus teliti sekali untuk menentukan ini berada rank ke berapa. Sekarang kita masuk mencari rank yang kedua pada skor yang kedua atau variabel kedua ini gitu ya. Yang pertama itu nilai terendah adalah 46. Yang kedua adalah 55, yang ketiga 58, yang keempat itu adalah sama yaitu 61. Nah, ini 61-nya ada 2 ya ternyata. Oleh karena itu rank yang selanjutnya harusnya kan 4 dan 5 ya, diduduki oleh 61. Makanya kita masukkan ke dalam perhitungan 4 ditambah 5 itu adalah 9, dibagi 2 adalah 4,5. Begitu pula dengan yang 61 yang ini juga sama, 4 tambah 5, 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Nah, selanjutnya kita mencari urutan yang ke-6 karena 4 yang ke-5 dan 5 itu sudah diduduki oleh 61 ya. Sekarang rank yang ke-6 yaitu skornya adalah 65. Yang ke-7 adalah 69. Yang ke-8 adalah 71.
ke-9 adalah 73 dan yang tertinggi yaitu 10, rank 10 itu adalah 78. Nah, artinya kita sudah selesai menentukan ring 1 dan ring 2 atau R1 dan R2. Kolom ini artinya kita sudah menyelesaikan. Kemudian berlanjut pada kolom ke-7, yaitu kita mencari nilai D atau perbedaan antara pasangan jenjang gitu. Caranya gimana mencari D ini? Yaitu dengan R1 dikurangi R2 gitu. Mudah sekali ya, R1 kurangi R2, yaitu misal yang pertama ini ya, 0,5 ini didapat dari R1 dikurangi R2 yaitu 5 dikurangi 4,5 yaitu 0,5. Adapun yang kedua 8 dikurangi 9 itu min 1, 2 dikurangi 2 0, 9 dikurangi 6 3, 6,5 dikurangi 7 itu adalah min 0,5, 10 dikurangi 10 0. Nah, 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, 4 dikurangi 4,5 hasilnya adalah min 0,5. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir 3 kurangi 3 adalah 0. Nah, tugas kita adalah kurang satu lagi, yaitu mengisi tabel D kuadrat. Ini mudah sekali karena kita tinggal mengkuadratkan nilai D yang sudah kita peroleh dari kolom ke-7 gitu. Untuk mengisi kolom ke-8 kita hanya perlu mengkuadratkan 0,5 dikali 0,5 gitu, berarti 0,25. Min 1 dikuadratkan adalah 1, 0 tetap 0, 3 kuadrat artinya 3 kali 3 berarti 9. Sampai dengan seterusnya, ini yang terakhir adalah ke-10 yaitu 0 dikuadratkan adalah tetap 0. Kemudian kita barulah kita mendapatkan nilai SD kuadratnya gitu ya, yaitu 13. Jadi di total dari nilai ini ya, di total ya 9, 10 ini di total kemudian dikuadratkan. Barulah kita masukkan nilai D kuadratnya ini dimasukkan dalam rumus rho gitu ya. Dimasukkan dalam rumus rho. Nah, hasilnya adalah 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi N buka kurung N kuadrat dikurangi 1 tutup kurung. Nah, kita masukkan angka-angkanya. 1 dikurangi 6 gitu ya. 6 ini tetap karena nilai konstan. 6 dikali 13, total dari D kuadrat ini 13, dibagi N-nya 10, N kuadratnya berarti 100 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,921. Kita barulah mengambil sebuah keputusan karena tadi kita sudah mencari nilai rho tabelnya yaitu 0,648 ya di atas tadi. Oleh karena itu kita tinggal membandingkan dengan melihat nilai rho pada statistik atau rho hitungnya yaitu 0,921 itu dianggap lebih besar dari nilai rho tabel gitu. Nilai rho tabelnya adalah 0,648 sehingga HO ditolak dan H1 diterima gitu. Kita interpretasikan atau kita tafsirkan hasilnya, artinya dalam hitungan ini terdapat hubungan antara keaktifan mengikuti kurikuler, ekstrakurikuler dengan skor prestasi belajar gitu. Jadi ada hubungannya ya. Begitu, terima kasih. Semoga ini bisa saudara praktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nanti kita akan berlanjut pada korelasi koefisien Pi dan
ada masih satu lagi, apa ya namanya, korelasi koefisien P dan korelasi koefisien kontingensi akan saya bahas pada video berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.